Di sebuah balkon megah yang selalu dipenuhi cahaya sore keemasan, Saskia Famke duduk termenung di kursi rodanya. Wanita kaya raya yang sempurna bagai porselen itu tampak rapuh, seperti boneka indah yang kehilangan napas hidupnya. Kulitnya putih bening, gaun pink satin mahal menyelimuti tubuhnya. Namun kecantikan itu tidak mampu menutupi kelemahannya. Jantungnya sakit, nafasnya sering tersengal, seolah tubuhnya hanya bertahan karena sisa kekuatan yang ia simpan sejak lama. Angin sore mengusap wajahnya pelan, membuat beberapa helai rambutnya bergerak lembut, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Brak, brak, brak. Suara gedoran keras menggema dari arah gerbang. Suara itu begitu kasar, begitu mendesak, sampai membuat seluruh rumah besar itu seperti bergetar. Satpam berlari tergesa menuju balkon, wajahnya pucat, napasnya memburu. "Bu Saskia, maaf, ada pria lusuh, bau, bawa botol ramuan hijau, maksa mau ketemu ibu." Dokter yang berdiri di belakang Saskia mengangkat alis, lalu tertawa mengejek. Perawat di sebelahnya ikut menahan tawa, seolah berita itu adalah lelucon paling lucu hari ini. Namun, suara langkah kaki satpam yang kembali mendekat tidak menunggu lama. Ia membawa seorang pria kurus, baju lusuh, celana kusam, sandal yang hampir putus. Pria itu, Dandi, berdiri dengan gugup tapi tegas, menggenggam botol kaca berisi cairan hijau pekat. Saskia menatapnya dari atas hingga bawah, sinis, dingin, meremehkan. Ia mengangkat dagunya sedikit, seolah pria di hadapannya bukan manusia, melainkan gangguan kecil yang tidak seharusnya mencemari balkonnya yang suci. "Saya datang untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung ibu." Suara Dandi bergetar, tapi matanya jujur. Saskia tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa penghinaan. Dokter cekikikan, perawat menutup mulut menahan geli. "Kau? Pria lusuh yang bahkan bajumu hampir robek. Berani bilang bisa menyembuhkan penyakit yang dokter elit saja tidak mampu." Saskia menunjuk wajah Dandi dengan satu jari. "Apa kau tidak sadar betapa rendahnya dirimu?" Namun Dandi tetap diam, tidak membalas, tidak tersinggung, hanya menunduk sopan. Dan ketenangan itu justru membuat Saskia semakin ingin merendahkannya. Suaranya menjadi dingin, menusuk. "Aku tantang kau," katanya. "Jika kau bisa menormalkan jantungku, aku akan berikan semuanya. Hartaku, rumahku, perusahaanku, dan aku bersedia menjadi istrimu." Semua orang terdiam. Dokter membeku, perawat menatap tak percaya, bahkan angin pun seolah berhenti bergerak. Dandi mengangkat wajahnya pelan, tidak gentar, tidak takut, hanya menerima. "Saya terima," katanya lembut. Dan pada sore itu, di balkon megah tempat penghinaan dan kesombongan beradu dengan ketulusan seorang pria sederhana, takdir keduanya mulai berubah tanpa ada yang menyadarinya. Setelah menerima tantangan gila itu, Saskia mengibaskan rambutnya dan memerintahkan satpam membawa Dandi ke dapur. Nada suaranya masih angkuh, seolah ia sedang memindahkan seorang pengganggu kecil dari hadapannya, bukan seseorang yang baru saja ia beri janji paling tidak masuk akal dalam hidupnya. Satpam mengangguk cepat, mengajak Dandi masuk ke dalam rumah besar itu. Sementara, dokter masih tertawa tertahan, menepuk dada dengan heran. Perawat menggeleng sambil menahan senyum sinis. Dan Saskia hanya menatap ke kejauhan. Pura-pura tidak peduli, meski ada sedikit kilatan penasaran di matanya. Dandi mengikuti satpam, melewati koridor luas dengan lampu-lampu kristal yang memantulkan cahaya keemasan. Setiap pembantu yang melihatnya langsung berbisik-bisik. Beberapa menutup hidung, beberapa mengangkat alis heran, dan beberapa lainnya hanya menatap dengan rasa jijik, seolah Dandi hanyalah sampah yang tersesat di tempat seindah istana. Namun, ia tidak menggubrisnya. Tatapannya tetap lembut, langkahnya pelan, tapi pasti. Seolah ia telah mempersiapkan diri untuk segala hinaan yang akan datang. Dapur Saskia sangat besar, lebih besar dari rumah kebanyakan orang. Meja marmer putih panjang, peralatan masak berkilau, aroma lemon memenuhi udara. Namun, keharmonisan tempat itu pecah
ketika Dandi mulai membuka kantong kainnya dan mengeluarkan tanaman-tanaman kering berwarna coklat kehijauan. Bau tanah lembab menyebar pelan, membuat para pembantu spontan menutup hidung. "Ya ampun, apa itu bau hutan busuk?" bisik salah satu pembantu. "Katanya buat obati jantung Bu Saskia," bisik yang lain sambil tertawa kecil. Dandi tetap fokus. Tangan-tangannya bergerak terampil, memotong, menumbuk, mencampur. Setiap gerakan begitu tenang, begitu yakin, seolah ia sedang meracik sesuatu yang sudah ia kenal seumur hidup. Perlahan-lahan, aroma yang tadinya tajam berubah menjadi lebih lembut, seperti campuran daun segar dan rempah pegunungan. Di balkon, Saskia memperhatikan dari kejauhan. Ia masih tidak percaya ramuan itu akan berpengaruh, tetapi hatinya, degupnya sendiri, seakan memberi ruang kecil untuk rasa ingin tahu. Dokter berdiri di dekatnya, menggeleng pelan. "Bu, jangan minum itu. Kita tidak tahu apa isinya. Bisa membahayakan," katanya. Saskia tersenyum sombong. "Tenang, aku tidak sebodoh itu. Aku hanya ingin melihat seberapa jauh pria itu mempermalukan dirinya sendiri." Namun di balik kata-kata kesombongannya, ada getaran kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Mungkin ketidaknyamanan, mungkin firasat, mungkin harapan samar yang ia benci akui. Setengah jam kemudian, Dandi kembali ke balkon sambil membawa segelas ramuan hijau yang tampak lebih jernih. Warnanya hijau muda yang lembut, tidak seburuk yang semua orang bayangkan. Aromanya pun anehnya tidak menyengat. Saskia mengangkat alis. "Ini? Minuman murahan ini yang kau yakini bisa menyembuhkan penyakit jantungku?" Dandi mengangguk. "Ramuan ini saya racik sejak lama. Banyak orang terbantu." Dokter langsung memotong, suaranya tegas namun penuh ejekan. "Tidak ada bukti ilmiah. Kau jangan sembarangan bicara di depan pasien saya." Perawat menambahkan, "Kalau benar ajaib, kenapa kau masih miskin?" Kata-kata itu menusuk, namun Dandi tetap tenang. Matanya hanya tertuju pada Saskia. Jujur, tulus, tidak menuntut apapun. Saskia memandang gelas itu lama. Tantangan sudah ia ucapkan. Harga dirinya terlalu tinggi untuk mundur. Dengan tangan lemah, ia meraih gelas itu. Dokter mencoba menahan, namun Saskia menepisnya keras. "Aku tidak butuh perlindunganmu. Ini tantanganku." Ia menatap Dandi lurus-lurus, seolah ingin memastikan pria itu tahu konsekuensinya. "Kalau aku mati karena ini, namamu akan tercatat sebagai pembunuh." Dandi menunduk. "Saya percaya ramuan ini tidak akan membahayakan ibu." Tanpa ragu lagi, Saskia meneguknya dalam sekali minum. Sunyi. Angin berhenti, dokter menahan napas. Perawat memelototkan mata, satpam berdiri kaku. Saskia menutup mata, mencoba merasakan sesuatu, apapun, napasnya, jantungnya, dadanya. Detik berlalu, namun tidak ada perubahan. Ia membuka mata dan tersenyum tipis, penuh kemenangan dingin. "Sudah kuduga, kau gagal." Dokter tertawa lega. Perawat ikut tersenyum puas. Semua orang mengangguk, seolah pertunjukan itu telah berakhir. Namun Dandi hanya menatap langit sore dan berkata, pelan, "Belum." Saskia menoleh, bingung dan kesal. "Apa maksudmu?" "Ramuan itu bekerja perlahan. Mulai malam ini tubuh ibu akan memberi tanda." Saskia mendecak. "Kalau tidak ada perubahan, kau keluar dari rumahku selamanya." Dandi hanya mengangguk tanpa sedikit pun ketakutan. Malam itu, tanpa seorang pun menyadarinya, sebuah keajaiban kecil mulai bergerak diam-diam di dalam tubuh Saskia. Malam turun perlahan di rumah besar itu, membawa suasana yang jauh lebih sunyi daripada biasanya. Lampu-lampu taman menyala lembut, menerangi pepohonan yang berdiri diam seperti penjaga malam. Angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan, tapi justru membuat dada Saskia semakin gelisah. Ia duduk di ruang tamu besar dengan jendela tinggi, menatap bayangannya sendiri di kaca. Wajahnya masih cantik seperti biasa, porselen yang halus. Tetapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Sorot matanya terlihat lelah, sekaligus resah. Dokter dan perawat menyarankannya beristirahat, tetapi Saskia menolak. Ia tidak ingin terlihat lemah setelah meneguk ramuan dari pria lusuh itu.
Ia ingin terlihat kuat, tetap angkuh, tetap berada di atas semua orang yang memandangnya. "Bu Saskia, sebaiknya ibu tidur," kata dokter lembut namun tegas. Perawat menambahkan dengan senyum mengejek. "Tidak akan terjadi apa-apa malam ini. Itu cuma cairan murahan. Kalau benar ampuh, rumah sakit tidak akan ada gunanya lagi." Saskia menghela napas panjang. "Aku sudah bilang, aku tidak berharap apa-apa dari pria itu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa dia salah." Namun jari-jarinya gemetar halus. Tidak karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang ia benci mengakui. Rasa penasaran kecil yang kembali mengusik hatinya. Apakah ramuan itu benar-benar kosong? Atau mungkin ada sedikit peluang? Perawat mendorong kursi rodanya ke kamar. Setelah semua orang keluar, Saskia berbaring perlahan di ranjang besar dengan kelambu putih. Dadanya terasa berat seperti biasa, napasnya pendek, dan rasa sakit itu selalu hadir seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Ia memejamkan mata dan berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Ini omong kosong, aku tetap sakit. Ini semua hanya omong kosong." Namun beberapa menit setelah ia mencoba memaksakan tidur, sesuatu mulai bergerak di dalam dadanya. Sebuah sensasi hangat mengalir pelan, seperti ada arus lembut yang menyusuri pembuluh-pembuluhnya. Bukan rasa sakit, bukan sesak, justru sesuatu yang nyaman. Saskia membuka mata lebar-lebar. Ia menyentuh dadanya spontan, memastikan ia tidak berhalusinasi. Namun, sensasi hangat itu semakin jelas. Rasa berat di dadanya perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Detak jantungnya biasanya tidak stabil dan menyakitkan, kali ini berdetak lebih teratur. "Tidak mungkin," bisiknya. Ia menggeleng cepat, menolak percaya. "Ini hanya sugesti. Placebo." Namun tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan, lebih lega. Akhirnya ia tertidur, dengan tubuh yang terasa lebih hangat dari biasanya, seolah seseorang menaruh cahaya kecil di dalam jantungnya. Pagi datang dengan cahaya lembut yang masuk melalui tirai. Burung-burung di taman bernyanyi, dan salah satu pembantu mengetuk pintu sambil membawa jus jeruk. Namun ketika membuka pintu, ia terkejut melihat Saskia sudah duduk tegak sendiri. "Bu Saskia, ibu sudah bangun sendiri," suaranya hampir bergetar. Saskia tidak menjawab. Ia melihat kedua tangannya, tangan yang biasanya gemetar setiap pagi, kini stabil, tidak ada getaran sama sekali. Nafasnya pun tidak sependek biasa, hatinya berdebar cepat, bukan karena sakit, tapi karena ketidakpercayaan. Perawat masuk dengan alat cek detak jantung. Ia menempelkan alat ke pergelangan Saskia sambil tersenyum sinis, siap membuktikan bahwa semua ini hanya kebetulan. Namun, saat angka muncul, wajahnya langsung pucat. "Dokter! Dokter!" Dokter berlari masuk. Perawat menunjukkan angka itu sambil hampir tidak bisa berbicara. Detaknya stabil. "Dok, ini." Dokter memeriksa sendiri, menempelkan stetoskop ke dada Saskia. Bibirnya terbuka, matanya melebar. "Ini tidak mungkin, detaknya normal. Lebih baik daripada minggu-minggu sebelumnya." Saskia memejamkan mata. Ia merasakan kebenarannya. Dadanya terasa lebih hidup, lebih bebas. Tapi ia masih menahan diri untuk tidak percaya sepenuhnya. Dokter menggeleng keras. "Ini perubahan drastis. Tidak masuk akal tanpa tindakan medis. Ibu tidak minum apapun tadi malam selain ramuan itu?" Perawat menolak. "Itu pasti kebetulan. Jantung bisa naik turun." Dokter memotong tajam. "Bukan seperti ini." Saskia perlahan menggeser tubuhnya. Kakinya menyentuh lantai. Ia mencoba berdiri. Dokter langsung panik. "Bu, jangan!" Namun Saskia mendorong dirinya perlahan dan berdiri. Perawat menutup mulut sambil menahan teriakan. Dokter hanya menatap tanpa suara. Saskia melihat kedua kakinya, kukuh, kuat, tidak bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Aku bisa berdiri." Dan saat kebisuan memenuhi kamar besar itu, pintu mengetuk pelan. Dandi berdiri di sana, masih dengan pakaian lusuh, masih membawa botol ramuan lanjutan. Saat ia melihat Saskia berdiri, ia tersenyum kecil. Senyum paling lembut, paling jujur,
tanpa sedikit pun kesombongan. Saskia menatapnya. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak penuh penghinaan. Ada ketakutan, kekaguman, dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dandi melangkah satu langkah maju. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Dokter hendak memotong, namun Saskia mengangkat tangan menghentikannya. Ia menatap Dandi lama, sangat lama, lalu berbisik pelan. Ada sedikit perubahan, suara itu lembut. Jujur, meski ia buru-buru menambahkan dengan nada dingin, jangan salah paham, ini belum bukti apa-apa. Dandi tersenyum. Senyum yang membuat seluruh ruangan terasa hangat. Perubahan kecil seringkali adalah awal dari sesuatu yang besar. Dan entah kenapa, kata-kata itu membuat jantung Saskia berdetak lebih cepat. Hujan turun deras malam itu mengguyur taman luas di rumah Saskia hingga seluruh halaman tampak seperti dilukis dengan warna abu-abu yang sendu. Sesekali kilat menyambar, menciptakan bayangan tajam di dinding balkon, tempat segala hal aneh dan mustahil itu bermula. Udara menjadi dingin, menusuk. Namun suasana di dalam kamar Saskia jauh lebih menegangkan daripada suara petir di luar. Dokter berjalan mondar-mandir dengan wajah pucat. Perawat hampir menangis sambil menggigit bibirnya. Saskia yang beberapa jam lalu tampak membaik, tiba-tiba melemah drastis. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat seperti kertas, bibirnya membiru, dan suara detak jantungnya di monitor terlihat mengkhawatirkan. Turun perlahan, seperti lilin yang kehilangan cahayanya. Jantungnya melemah cepat. Ini tidak normal. Ini gawat. Suara dokter pecah, penuh kepanikan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Perawat memegang lengan dokter dengan gemetar. "Dok, lakukan sesuatu. Apapun itu. Kita tidak boleh kehilangan dia." Namun, dokter hanya menggeleng putus asa. "Obat rumah sakit sudah tidak bekerja. Semua prosedur sudah kita coba. Aku tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan." Ketika kata-kata itu terucap, pintu kamar terbuka perlahan. Dandi berdiri di sana. Bajunya masih basah oleh hujan. Rambutnya meneteskan air. Wajahnya tegang namun penuh tekad. Di tangannya, ia membawa botol ramuan hijau yang kali ini terlihat lebih pekat, lebih gelap, lebih kuat aromanya, seperti campuran rempah gunung yang belum pernah dicium siapapun. Dokter langsung membentaknya. "Kamu tidak boleh masuk. Ini bukan waktunya bermain-main dengan ramuan liar." Namun Dandi tidak bergerak mundur. Langkahnya justru maju perlahan. "Saya tidak sedang bermain, Dok. Anda sudah kehabisan cara dan saya tidak bisa membiarkan dia mati." Suaranya rendah, dalam, namun penuh keberanian. Dokter menatapnya dengan marah, tapi di balik kemarahan itu ada rasa takut. Bukan pada Dandi, melainkan pada kenyataan bahwa ia sendiri tidak bisa menyelamatkan Saskia. "Kau bisa membunuhnya dengan itu. Kau sadar apa yang kau lakukan?" Dandi tidak gentar. "Saya sadar bahwa setiap detik kita diam, Ibu Saskia semakin dekat pada kematian." Ruangan sunyi. Perawat menatap Saskia yang terbaring tak berdaya, dan dengan suara nyaris tak terdengar ia berbisik, "Dok, kita tidak punya waktu." Kalimat itu membuat dokter menutup mata, menarik napas berat, dan akhirnya mundur selangkah. "Baik, tapi jika ada apa-apa, Saya tanggung semuanya," potong Dandi cepat. Ia segera mendekat ke ranjang, menatap wajah Saskia yang sangat pucat. Matanya terbuka setipis garis, pupilnya bergetar lemah. "Kamu, kembali?" Suaranya hanya seperti bisikan kecil. Dandi menunduk, suaranya lembut namun penuh rasa sakit. "Kamu belum boleh pergi. Kamu harus bertahan. Saya percaya kamu bisa sembuh." Ia menuangkan beberapa tetes ramuan pekat itu ke bibir Saskia. Perawat menahan napas. Dokter memegang pinggir meja dengan tangan gemetar. Saat ramuan itu menyentuh bibir Saskia, tubuhnya menegang keras. Perawat hampir berteriak, namun Dandi mengangkat tangan meminta mereka bertahan. "Ini prosesnya." Tubuh Saskia menggigil seperti tersentuh es. Napasnya makin cepat, lalu melambat, lalu kembali stabil. Dada yang tadi terangkat-angkat kini bergerak lebih teratur. Perlahan-lahan, warna di wajahnya mulai kembali.
Tidak sempurna tapi jelas. Monitor detak jantung menunjukkan angka yang naik. Sedikit, lalu naik lagi. Dokter membelalakkan mata. Ini tidak mungkin. Detaknya stabil. Perawat menutup mulut, menahan tangis bahagia. Ya Tuhan, Saskia membuka mata. Napasnya terasa ringan, dada yang tadinya seperti diremas, kini terasa longgar. Ia menggerakkan tangan lemah, menatap sekeliling dengan mata yang mulai kembali berkilau. Aku bisa bernapas, bisiknya. Dandi menahan napas, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Wajah Saskia lembut, berubah dari ketakutan menjadi rasa syukur yang begitu dalam. Ia meraih tangan Dandi perlahan. Kamu menyelamatkanku, suaranya bergetar. Dandi menggenggam tangannya. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Di belakang mereka, dokter masih terpaku, seperti seorang manusia yang baru saja ditampar oleh kenyataan bahwa ilmu yang ia banggakan tidak selalu menjadi jawaban. Perawat memandang Dandi dengan mata penuh kekaguman, seolah pria lusuh itu adalah malaikat tak bersayap yang dikirim untuk mengubah nasib Saskia. Saskia menatap Dandi lama, sangat lama. Ada sesuatu yang hangat tumbuh di dadanya. Sesuatu yang bukan rasa sakit, bukan ketakutan, melainkan perasaan yang ia sendiri tak berani akui. Dandi, suaranya nyaris tak terdengar, tentang janjiku kemarin. Dandi tersenyum kecil. Senyum yang tulus. Senyum yang menenangkan. Saya tidak datang untuk harta, Bu. Saya hanya ingin satu hal, melihat ibu tetap hidup. Saskia menutup mata pelan. Air mata mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya, bukan karena sakit, tetapi karena hatinya mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam daripada semua kekayaan yang ia miliki. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut melalui tirai putih tipis dan jatuh tepat di wajah Saskia yang sedang berbaring. Namun kali ini bukan karena tubuhnya lemah, bukan karena ia tidak mampu bergerak, melainkan karena ia baru saja merasakan tidur paling tenang sejak bertahun-tahun. Tidak ada rasa sesak, tidak ada detak jantung yang kacau, tidak ada rasa nyeri menusuk di dadanya. Tubuhnya terasa hangat, hidup, seolah malam panjang yang penuh ketegangan itu telah membawa dirinya kembali dari batas kematian. Dandi masih duduk di kursi di sebelah ranjangnya, tertidur dengan kepala sedikit menunduk. Tangannya menggenggam ujung selimut Saskia dengan erat, seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga jika ia melepaskannya walau sedetik saja. Rambutnya sedikit basah oleh sisa hujan tadi malam, dan wajahnya kelelahan. Namun ada ketenangan aneh yang muncul dari sosoknya. Saskia membuka mata perlahan. Pandangannya langsung jatuh pada Dandi. Senyum kecil, senyum yang belum pernah muncul untuk siapapun selama berbulan-bulan, terbit di sudut bibirnya. Sang wanita yang biasanya keras, sombong, dan dingin, kini memandangi pria itu dengan tatapan yang begitu lembut, hampir rapuh. Pelan, jemarinya terulur, menyentuh rambut Dandi. Dandi terbangun kaget, duduk tegak sambil menarik napas cepat. Ah, maaf, saya tertidur. Saskia menggeleng pelan. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan seorang wanita yang baru menemukan kembali bagian dirinya yang hilang. Kamu tidak perlu meminta maaf. Dandi terdiam. Saskia melanjutkan, masih dengan suara yang membuat ruangan itu terasa lebih hangat. Kamu sudah melakukan lebih banyak dari siapapun. Saat itu, dokter masuk sambil membawa berkas hasil pemeriksaan terbaru. Wajahnya tegang, seolah sudah menyiapkan diri untuk menghadapi berita buruk. Namun, begitu melihat Saskia duduk tegak tanpa bantuan, ia berhenti seketika. Matanya melebar, suaranya pecah. Kamu sudah bisa duduk sendiri? Saskia mengangguk singkat, mengangkat tangannya yang kemarin bahkan sulit ia gerakan. Aku merasa lebih kuat, jauh lebih kuat. Dokter cepat-cepat memeriksa monitor detak jantung. Grafiknya stabil, garis-garisnya rapi, tidak ada tanda kolaps, tidak ada tanda serangan. Semuanya normal, bahkan lebih stabil daripada sebelum penyakitnya memburuk. Aku tidak percaya. Jantungmu seperti baru. Suara dokter gemetar. Seolah kamu tidak pernah sakit.
Perawat yang berdiri di belakang menutup mulut sambil menahan tangis haru. "Ini keajaiban, Bu Saskia." Saskia tidak melihat dokter, tidak melihat perawat, matanya hanya tertuju pada satu orang, Dandi. Tatapan itu bukan tatapan majikan kepada orang miskin, bukan tatapan penghinaan, bukan tatapan ragu, melainkan tatapan seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa hidupnya diselamatkan oleh seseorang yang tidak pernah ia hormati sebelumnya. Dokter akhirnya menoleh ke Dandi. Ada sisa gengsi di wajahnya, namun juga ada kejujuran yang tidak bisa ia sembunyikan. "Aku tidak mengerti bagaimana ramuanmu bekerja, tapi aku harus mengakui, kamu menyelamatkannya." Dandi hanya menunduk sopan. "Saya hanya melakukan tugas saya, Dok." Siang itu, Saskia meminta kursi rodanya dibawa ke balkon. Bukan karena ia membutuhkannya. Ia sebenarnya sudah bisa berjalan pendek dengan bantuan. Namun, ia ingin kembali ke tempat semuanya bermula. Ia ingin duduk tepat di posisi ketika ia menghina Dandi, ketika ia meremehkannya, ketika ia berkata bahwa ia akan memberikan segalanya jika pria itu bisa menyembuhkan jantungnya. Balkon itu kini terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek dari dokter, tidak ada senyum sinis dari perawat. Para pembantu justru melihatnya dengan tatapan tak percaya, kagum, dan hormat. Satpam yang kemarin hampir mengusir Dandi kini menunduk dalam, seolah merasa bersalah. Dandi berdiri di depan Saskia, di posisi yang sama seperti hari pertama ia datang. Namun hari ini, Saskia menatapnya dengan cara yang sangat berbeda. Angin sore berembus lembut, membawa aroma bunga dari taman yang luas. Saskia menarik napas panjang, suaranya pelan namun dalam. "Dandi, kamu ingat apa yang kukatakan dulu?" Dandi tampak gugup, menunduk sedikit. "Tidak usah dipikirkan, Bu. Kamu waktu itu marah, putus asa, kamu tidak perlu." Saskia memotong, suaranya tegas namun lembut. "Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku." Ia memegang sandaran kursi rodanya, lalu dengan gerakan perlahan, ia berdiri. Tanpa gemetar, tanpa kesakitan, tanpa ragu. Semua orang di balkon terdiam. Dokter menahan napas. Perawat memegangi dadanya sambil menelan haru. Satpam bahkan menitikkan air mata kecil. Dan Dandi menatap Saskia dengan mata yang membesar, seolah ia sedang menyaksikan matahari terbit untuk pertama kali dalam hidupnya. Saskia berdiri tegak. Cahaya sore memantul di wajahnya yang kini tampil sehat dan hidup. Dengan suara yang pelan namun jelas, ia berkata, "Semua yang kujanji akan kuberikan padamu. Harta, rumah, perusahaan, semua yang kukatakan waktu itu." Namun, Dandi langsung menggeleng keras. Wajahnya serius, namun penuh ketulusan. "Aku tidak mau itu, Saskia. Aku tidak pernah datang untuk kekayaanmu." Saskia terdiam. Matanya bergetar, hatinya ikut bergetar. "Kalau begitu, apa yang kamu mau?" Bisiknya hampir tidak terdengar. Dandi menarik napas pelan, menatapnya langsung dengan keberanian yang baru ia temukan dalam dirinya. "Aku hanya ingin kamu hidup dan bahagia." Ruangan terasa seketika, membungkus mereka berdua dalam keheningan lembut. Tidak ada suara selain angin yang menyapu lembut bunga mawar di taman. Saskia menatap Dandi lama, sangat lama, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hatinya bukan hanya berdetak, tetapi hidup kembali. Keheningan sore itu seperti menyelimuti seluruh balkon. Kata-kata Dandi, bahwa ia hanya ingin Saskia hidup dan bahagia, menggantung di udara, membuat jantung Saskia berdetak dengan ritme yang berbeda. Bukan karena sakit, bukan karena cemas, melainkan karena perasaan baru yang merayap perlahan ke dalam dirinya tanpa ia sadari. Saskia menatap pria di hadapannya. Pria sederhana dengan pakaian lusuh, rambut sedikit berantakan, dan tangan kasar yang masih menggenggam botol ramuan hijau. Namun bagi Saskia, sosok itu kini tampak seperti sesuatu yang sangat jauh dari kata lusuh. Ada cahaya di mata Dandi. Ada ketulusan, ada keberanian, ada sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari siapapun. Angin sore membawa aroma bunga mawar dari taman. Suasananya begitu lembut, begitu hangat. Seolah seluruh dunia berhenti,
agar hanya mereka berdua yang menjadi pusatnya. Saskia menarik napas pelan, suaranya merendah, menjadi lebih jujur daripada sebelumnya. Kalau begitu, izinkan aku membuat permintaanku sendiri. Dandi menatapnya bingung. Permintaan? Saskia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia berdiri tepat di depan Dandi. Tidak ada gemetar, tidak ada goyah. Setiap langkahnya adalah bukti hidupnya telah kembali. Dokter tertegun. Perawat memegangi dadanya sendiri sambil menahan air mata. Satpam mencengkeram topinya, seolah tidak percaya bahwa wanita yang kemarin hampir mati, kini berdiri setegak ini. Saskia menatap Dandi dalam-dalam. Mata mereka bertemu, dan dunia seolah mengecil menjadi satu titik. Aku ingin kamu tetap di sisiku. Dandi menahan napas. Kamu maksud? Saskia menyentuh tangannya pelan. Sentuhan itu membuat tubuh Dandi seperti dialiri listrik lembut. Lalu, dengan suara yang nyaris bergetar, Saskia berkata, "Aku ingin kamu menjadi pendampingku. Aku ingin menjadi istrimu." Matanya berkilat lembut. Tidak ada kesombongan, tidak ada nada angkuh, hanya kejujuran seorang wanita yang menemukan sesuatu yang ia pikir tidak akan pernah ia temukan lagi. Harapan. Dandi terpaku. Kata-kata itu memukul hatinya seperti gelombang besar, hangat, tidak menyakitkan. Justru membangkitkan sesuatu yang sangat lama ia simpan di dalam dirinya, sesuatu yang ia tidak berani ucapkan selama ini. Aku, suaranya serak. Aku juga jatuh cinta sama kamu. Saskia menutup mata dan 1 tetes air mata jatuh di pipinya. Bukan air mata kesedihan, bukan air mata rasa sakit. Itu adalah air mata kebahagiaan. Ia maju selangkah dan memeluk Dandi. Pelukan pelan itu kemudian berubah menjadi erat, seolah ia takut Dandi akan hilang jika ia melepasnya. Dandi membalas pelukan itu tanpa ragu. Tangannya melingkari tubuh Saskia dengan penuh kasih. Dan di saat itu, di balkon megah tempat penghinaan pernah dilontarkan, tempat tantangan gila pernah diucapkan, tempat nyawa hampir hilang. Sebuah keajaiban lebih besar daripada kesembuhan jantung telah lahir. Keajaiban di dalam hati. Beberapa bulan kemudian, taman belakang rumah mewah itu dihias bunga-bunga lembut di bawah sinar matahari sore. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu berlebihan. Hanya orang-orang yang pernah menyaksikan perjalanan luar biasa mereka. Dokter, perawat, satpam, para pekerja rumah. Saskia mengenakan gaun putih lembut, wajahnya berseri-seri, segar, dan hidup. Dandi berdiri di sampingnya dengan kemeja sederhana, namun wibawanya tidak kalah dengan siapapun. Ketika mereka saling menyentuh tangan, waktu seolah berhenti. Dengan ini, ucap Saskia, suaranya bergetar, "Aku memilihmu, bukan karena janji, tapi karena cinta." Dandi menatapnya dengan mata yang bersinar penuh ketulusan. "Dan aku berjanji menjaga hidupmu, sama seperti kamu menjaga hatiku." Ketika mereka berciuman, tepuk tangan pecah dari semua yang hadir. Bukan tepuk tangan hormat, bukan tepuk tangan formal. Tepuk tangan itu adalah ungkapan tulus dari orang-orang yang telah melihat keajaiban terjadi di depan mata mereka. Hidup Saskia yang dulu penuh kesakitan, kesepian, dan kesombongan, kini berubah menjadi kisah bahagia. Cerita di mana seorang pria miskin dengan ramuan hijau sederhana mengubah seluruh jalan hidup seorang wanita kaya raya yang pernah menghina dirinya. Dan semuanya dimulai dari 1 langkah berani, dari 1 botol ramuan hijau, dari 1 hati yang tulus. Keajaiban kadang datang dari tempat yang tidak kita duga. Orang yang kita hina hari ini bisa jadi orang yang menyelamatkan hidup kita esok hari. Kisah Saskia dan Dandi adalah bukti bahwa cinta, ketulusan, dan keyakinan memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur oleh logika manusia. Setelah upacara kecil namun hangat itu selesai, rumah besar milik Saskia terasa berbeda. Tidak lagi seperti istana dingin yang penuh kesombongan dan jarak, melainkan sebuah rumah yang baru pertama kali merasakan arti kehangatan keluarga. Sinar matahari sore membias di kaca jendela besar, memantulkan cahaya yang lembut, dan seluruh halaman seolah dipenuhi energi baru, kehidupan baru, dan harapan baru.
Para pekerja rumah berjalan dengan langkah yang lebih ringan. Mereka tidak lagi menatap Saskia dengan ketakutan atau dengan jarak, tetapi dengan rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Mereka menyaksikan bagaimana wanita yang dulu selalu dingin dan tak tersentuh kini berubah menjadi seseorang yang lebih manusiawi, lebih hangat, lebih hidup. Dan semua perubahan itu terjadi sejak kehadiran Dandi, pria sederhana yang datang membawa ramuan hijau dalam botol kaca dan hati yang lebih tulus daripada siapapun. Setiap pagi di taman belakang, Saskia dan Dandi berjalan pelan-pelan bersama. Tidak dengan kursi roda, tidak dengan bantuan. Saskia melangkah dengan kaki sendiri, menyentuh rumput dengan ujung jemarinya, merasakan kehidupan mengalir di dalam tubuhnya. Dandi selalu berada di sampingnya, siap menopang jika Saskia lelah. Namun anehnya, Saskia hampir tidak pernah lagi merasa lelah sejak hari itu. Bahkan dokter pun tidak lagi bisa menjelaskan bagaimana jantungnya bisa kembali stabil seperti itu. Ini seperti sebuah keajaiban, kata dokter suatu hari sambil menggeleng penuh kekaguman. Secara medis, ini tidak mungkin. Saskia hanya tersenyum kecil, memandang Dandi dengan tatapan yang mengatakan segalanya. Beberapa hal memang tidak harus dijelaskan, jawabnya lembut. Perawat yang dulu sering tertawa mengejek, kini sering datang membawa bunga atau buah untuk Saskia. "Bu, saya benar-benar minta maaf atas sikap saya dulu," katanya dengan mata merah. Saskia hanya memeluknya ringan. "Semua orang punya ketakutannya sendiri," jawabnya. "Yang penting, sekarang kita saling mengerti," satpam yang dulu hampir mengusir. Dandi kini selalu tersenyum bangga setiap melihat mereka berjalan berdua. Kadang ia berhenti sejenak hanya untuk menyapa dengan hormat. "Pak Dandi, Bu Saskia, pagi ini indah ya?" Dandi selalu menjawab dengan senyum canggung, sementara Saskia hanya mengangguk kecil, memegang tangan suaminya lebih erat. Hari-hari berlalu, namun cinta yang tumbuh di antara mereka tidak memudar. Justru semakin menguat. Saskia sering merasa tubuhnya seperti diberi kesempatan kedua. Jiwa baru dalam tubuh yang dulu hampir runtuh. Dan Dandi, ia tidak hanya menjadi penyelamat, tetapi juga menjadi cahaya yang memberi warna baru di setiap langkah Saskia. Suatu sore di taman, Saskia duduk di bangku kayu sambil menatap langit yang berubah warna menjadi jingga. Dandi duduk di sampingnya, memegang tangannya. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang tumbuh di sudut taman. "Dandi," suara Saskia begitu lembut, nyaris seperti doa. "Ya," Dandi menoleh dengan mata hangat. "Kalau hari itu, kamu tidak datang ke rumahku." Saskia menelan napas, suaranya sedikit bergetar. "Aku mungkin sudah tidak ada hari ini." Dandi menggeleng pelan, jemarinya mengusap punggung tangan Saskia. "Bukan soal datang, tetapi soal takdir. Saya hanya menjalankan apa yang sudah seharusnya terjadi." Saskia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Kamu menyembuhkan tubuhku, tapi kamu juga menyembuhkan hatiku." Dandi merendahkan suaranya, mengusap lembut pipi Saskia. "Dan kamu membuat hidup saya berarti." Mata Saskia melembut. Ia bersandar di bahu Dandi, merasakan detak jantung yang stabil dan hangat. Tidak ada rasa sakit, tidak ada sesak, hanya ketenangan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Saskia menutup mata dan berbisik, "Kamu adalah keajaiban terbesarku." Dan Dandi menjawab, "Kamu adalah alasan saya ada." Di bawah langit sore itu, di antara bunga-bunga yang mulai menutup kelopaknya, mereka menemukan rumah yang sesungguhnya. Bukan bangunan mewah, bukan kekayaan, melainkan hati satu sama lain. Hari-hari setelah pernikahan itu membawa perubahan yang semakin terasa di seluruh rumah besar Saskia. Bukan hanya karena keberadaannya yang kini jauh lebih sehat dan penuh senyum, tetapi juga karena atmosfer yang menyelimuti rumah itu menjadi berbeda. Seolah dinding-dinding megah yang dulu dingin kini mulai menyimpan kehangatan dari tawa yang lembut, dari langkah kaki yang tidak lagi terburu-buru, dan dari bisikan cinta yang mengalir seperti musik pelan.
Saskia kini lebih sering terlihat berjalan pelan di sepanjang koridor, tangannya selalu menggenggam tangan Dandi. Tak ada lagi kursi roda, tak ada lagi peralatan medis yang menyertainya. Bahkan dokter, yang dulu hampir tinggal di rumah itu, kini datang hanya untuk memeriksa secara rutin dan selalu pulang dengan kepala menggeleng kagum. "Jantungmu benar-benar stabil. Setiap minggu semakin baik," katanya pada suatu pagi sambil melihat grafik hasil pemeriksaan. Saskia hanya tersenyum, memegang lengan Dandi yang berdiri di sampingnya. "Aku tahu, ada seseorang yang menjagaku setiap hari." Dokter menatap mereka berdua, dan untuk pertama kalinya ia tersenyum dengan tulus. "Jaga dia baik-baik, Dandi. Apapun yang kamu lakukan, itu bekerja jauh melampaui ilmu yang pernah kupelajari." Dandi hanya menunduk sopan, walau di hatinya ia tahu bahwa ramuan itu bukan hanya tentang tanaman, melainkan tentang niat baik, doa, dan ketulusan yang ia tanamkan sejak awal. Perawat yang dulu sering mengejek kini membawa bunga mawar dari taman setiap dia datang. "Bu Saskia, bunga ini untuk Ibu sebagai permintaan maaf juga." Suaranya lembut dan penuh penyesalan. Saskia memegang tangannya, mengelusnya pelan. "Semua orang bisa salah, yang penting kita berubah bersama." Perawat hampir menangis menerima kata-kata itu. Hubungan mereka yang dulu penuh jarak kini berubah menjadi persahabatan yang hangat, tulus, tanpa batasan lagi. Satpam, yang dulu berdiri di pintu dengan wajah keras, kini selalu tersenyum setiap kali melihat pasangan itu lewat. Ia bahkan sering berbagi cerita lucu atau membawa makanan ringan dari dapur untuk Dandi ketika pria itu sedang bekerja merawat tanaman di halaman. Rumah itu benar-benar hidup kembali. Suatu sore, Saskia dan Dandi duduk di bangku taman yang terbuat dari kayu jati. Langit perlahan berubah menjadi jingga, dan sinar matahari terakhir jatuh lembut di wajah Saskia. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Dandi, merasakan kehangatan tubuh suaminya, dan memejamkan mata sejenak. "Dandi," panggilnya pelan, hampir seperti nada lagu. "Ya," jawab Dandi, mengusap rambutnya pelan. "Seandainya kamu tidak datang hari itu." Saskia membuka matanya perlahan, menatap horizon jauh di depan mereka. "Aku tidak akan pernah tahu kalau dunia ini punya warna lain selain dingin dan gelap." Dandi tersenyum, memutar sedikit kursinya agar bisa menatap wajah istrinya lebih jelas. "Dunia ini memang besar, Saskia. Tapi bagi saya, warnanya hanya ada satu sejak saya bertemu kamu." Saskia tertawa kecil, suara yang lembut seperti bisikan angin. "Kamu selalu mengatakan hal yang membuatku ingin menangis dan tersenyum bersamaan." Dandi mengusap pipinya, menghapus satu tetes air mata bahagia. "Karena semuanya dari hati." Saskia menatap suaminya lama sekali. Ada banyak hal yang ingin ia ucapkan. Namun kata-kata terasa begitu kecil dibandingkan apa yang ia rasakan. "Dandi, aku jatuh cinta padamu setiap hari, lagi dan lagi." Dandi menahan napas sejenak. Kata-kata itu seperti mengalir ke dalam dirinya, memenuhi ruang yang selama ini sunyi. "Dan aku," bisiknya, "akan mencintaimu setiap hari, bahkan ketika dunia berhenti."